Ya, ini ada satu hint, aku nggak nyanyiin liriknya, tapi aku nyanyiin nadanya. Nadanya mungkin yang anak lama tahu lagunya. Nada nada depannya itu first, bukan ref ya. Apa di bait awalnya tuh nadanya gini. Eh, 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 Itu ngetop banget pada masanya, Mas. Itu pencipta lagunya meninggal dalam keadaan miskin. Pertanyaannya simpel. Cuma satu pertanyaan. Apa yang kamu tahu tentang musik publishing? Wah, itu jawabannya. Wes, scattered udah apa? Dari 15 orang yang mungkin bisa dibilang mendekati, bukan 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 bahkan bukan 100% benar gitu. Itu cuma 3 orang, Mas. Dari 15 orang. Dari situlah saya sedih tuh. Walah, ini gimana gimana mau pada apa ya? Mau pada bisa nggak usah sejahtera deh. Mau gimana pada bisa hidup cukup si seniman musik ini kalau mereka sendiri belum paham haknya mereka. Hak cipta itu kita ngomongin properti. Analoginya begitu kan? Properti, barang kita gitu. Setiap hak cipta itu adalah milik kita sebagai penciptanya gitu. Kalau orang mau make kan sebetulnya izin. Bro, gue pinjam handphone lo, gue mau nelpon nyokap gue nih. At least izin. Yang punya berhak untuk kasih atau tidak, berhak untuk yaudah gue pinjemin tapi 5 menit lebih dari itu bayar ya, boleh juga, hak dia. Jadi ini PR untuk interaksi di dalam satu ekosistem ini masih banyak, Bang Ajo. Jadi soal apa saja harus diedukasi, bahwa tadi ada anak SMP yang minta mendapatkan materi itu bagus, tapi itu kan belum menjadi mainstreaming. Belum. Kita berharap kan para aktor-aktor yang senior-senior ini kan. Baik, Selasa petang makannya rawon. Selamat datang di Siniar Sewon. Udah mulai ternyata. Oke. Siap. Ini di episode pertama ya. Saya Didi Wiknyo Sunarto didampingi Bang Ajo. Nama lengkapnya Ari Juliano Gema. Kemudian ada Bang Pepeng. Nama lengkapnya nih panjang banget nih, saya perlu pelan-pelan bacanya. Frankie Indrasmoro Sumbodo. Yes, betul. Nah, teman-teman kenal Bang Pepeng sebagai drummernya Naif dan sekarang sedang bersolo karir. Tadi saya ngecek ternyata kita seumuran, sama-sama kelahiran 76. Ya. Nah, Bang Aju nanti akan cerita juga bagaimana pengalamannya dalam menyusun regulasi tentang ekonomi kreatif. Karena selama ini juga banyak terlibat, pernah jadi deputi di Backcraft juga, pernah jadi staf ahli di Menteri Parekraf juga. Nah, nanti akan kita gali sama-sama. Pertama, saya ingin pintu masuknya dari Bang Pepeng dulu nih. Oke, siap. Dalam proses kreatif, karena sebagai pengalaman pertama dulu ketika membentuk band Naif, dulu gabung dengan Bang David dengan Bang Jarwo ya. Jarwo dan Emil. Nah, saya membayangkan bahwa industri kreatif ini perlu ada banyak pusat kreatif. Nah, waktu itu adalah ini secara organik ya, ada di IKJ kampusnya Bang Pepeng. Bisa cerita nggak pengalamannya waktu itu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menghadirkan saya di Siniar Sewon apa Sewon? Sewon apa? Sebetulnya ini singkatan dari Selasa Kliwon. Kita singkat Sewon. Mantap. Berarti tayangnya harus di hari Selasa. Enggak juga. Kliwon. Enggak juga. Iya. Iya, terima kasih. Nyeritain tentang bagaimana IKJ itu pada akhirnya dianggap sebagai apa ya? Creative Hub ya, Creative Hub, Creative Circle, terutama di daerah Jabodetabek kali ya, mungkin ya. Dan itu ya memang benar sih Mas bilang, itu secara organik, itu secara nggak sengaja memang terjadi begitu aja gitu. So jadi waktu itu awalnya adalah, saya ingat aku ya, tahun 1995 95 ya. Betul.
pas banget pada saat si band yang namanya Naif ini Hmm. itu berdiri. Hmm. Itu kami kan dulu ada berlima ya. Aku, David, Emil, Jarwo, dan Chandra. Dulu ada yang namanya Chandra, itu dia main keyboard. Satu jurusan itu? Satu lebih tepatnya seni rupa, satu fakultas. Oke. Tapi jurusannya beda. Yang 4 ini ada di DKV, yang satu ada di interior, Jarwo yang di interior. Nah itu secara nggak sengaja tuh kami tuh dulu dari berbagai background yang berbeda-beda ya, itu ketemu di satu lingkungan visual yang ternyata pada jago bermusik, ya maksudnya ya bisa bermain musik gitu. Itu satu kelas loh. Dulu waktu pendidikan dasar seni rupa itu mungkin muridnya ada sekitar mahasiswanya ya kok Itu muridnya. berarti kan semester 2 kan? 95? Masuk kuliahnya kan masuk kuliah 94. 94, berarti 95. 95 itu akhirnya berdiri sebagai band tuh. Oke. Nah, waktu 98 tuh masih nyampur semua kan Iya. sama teman-teman satu Oke. kelas semua Iya, tuh. iya. Mungkin sekitar ada 120 orang lah. Nah, itu mungkin 70 orang diantaranya itu kan laki-laki. Dan itu dari 70 orang itu bisa jadi sekitar 50 orang itu bermain musik. Punya Banyak ya? background musik, at Oke. least punya band waktu SMA gitu. Nah. Ada yang bisa main gitar banyak banget. Bisa nyanyi, walaupun nggak banyak nyanyi yang bagus kayaknya memang pada saat itu yang kelihatan vokalnya berkualitas ya itu kayaknya David doang gitu. Sisanya bisa nyanyi lah. Kalau David pandai bernyanyi. Nah terus bisa main drum walaupun nggak banyak gitu. Intinya pada saat itu kami tuh karena stres kuliah akhirnya pulang dari kampus booking studio tuh rame-rame. Jadi dalam satu hari itu mungkin 2 shift ya, mungkin waktu itu satu shift 3 jam. Sekitar 6 jam itu ada sekitar 40-an 50 orang gitu. Udah kayak ngeroyok rumah orang gitu. Itu gilir-giliran aja masuk ke dalam studio gitu, jamming apapun itulah. Dan kebiasaan ini berlanjut terus menjadi kayak sebuah kegiatan rutin, lama-lama jadi ini nih kayak seleksi alam tuh, berkurang. Terus begitu udah mulai sedikit pindah lokasinya dari studio terus ke rumah, dari rumah ke rumah nginep. Ini kayaknya kejauhan nariknya, cuman kayaknya harus dari sini nih. Nah terus habis itu akhirnya tersisalah yang lamanya yang 5 orang ini, yang akhirnya menjadi namanya Naif. Nah itu pertama kali tampil itu di sebuah acara internal di kampus, namanya Oktaria, Oktober Pantai Ceria. Nah itu dari situ mungkin tahun 95, belum namanya Naif tuh. Ceritanya ngehibur, kami angkatan 94 menghibur teman-teman anak baru angkatan 95. Habis dari situ banyak yang suka, at least lingkungan kampus ya. Terus habis itu terdengar mulai viral di kampus-kampus lah. Sering main di acara internal IKJ. Itu sudah bikin lagu sendiri? Sudah. Oh ya? Sudah mulai bikin lagu sendiri. Itu dia. Habis dari situ terus jadi dikenal, mulai expand keluar manggungnya. Waktu itu ke acara-acara independen pada masanya di Poster Cafe. Di museum apa tuh? Satria Mandala. Gatsu ya. Dulu sering bikin acara independen situ. Terus habis itu acara-acara yang lainnya komunitas lah. Nah, akhirnya di era itu band-band indie semua trennya masih cover lagu orang. Hanya Naif sudah selangkah lebih maju ya. Yang mulai bawain lagu sendiri beberapa, walaupun ada covernya juga ya. Tapi persennya bisa misalkan 4 lagu, bisa setengahnya tuh 2 lagu sendiri, atau kadang-kadang 3 lagu sendiri, 1 lagu orang gitu. Udah mulai begitu. Pada akhirnya launching album itu tahun yang sama. Jauh. Jadi di era 95 itu akhirnya kami si Naif ini temenan sama angkatan atas nih. Angkatan 92. Jadi angkatan 92 itu dulu punya pemikiran yang visioner juga tentang musik. Tapi nggak seakan-akan nggak didukung oleh environment gitu, lingkungan. Mereka baru ketemu chemistry-nya sama angkatan 94.
Oke. Nah, kami bikin acara bareng dulu, namanya ada blender, ada apalah, musik kamar mandi buat ada dari teman-teman dari Fakultas Kajian Seni Pertunjukan. Nah, mulai dari IP apa intellectual property kayak namanya blender, musik kamar mandi, terus ada bakar-bakaran, itu inisiatifnya anak IKJ semua tuh. Dan mostly anak seni rupa. Hanya beberapa di antaranya yang anak-anak dari fakultas lain gitu. Nah, karena udah makin viral pada masanya diomongin orang-orang, jadi anak-anak kampus lain, band-band lain sering main ke IKJ, main di acara acara-acara tersebut, bakar-bakaran, musik kamar mandi. Nah, mulai dari situlah IKJ mungkin sekitar periode tahun berapa ya? Tahun 96, 97 lah. Itu belum album Naif tuh. Jadi proses apa ya? Kalau istilah saya konsolidasinya lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Gitu. Nah, itu sampai akhirnya di puncaknya ya pas Naif ngeluarin album. Itu tahun 98. 98. Oke, 3 tahun ya. Betul. Nah, disitulah mulai kedengeran tuh, oh Naif band IKJ. Gitu. Dan IKJ-nya ke bawah-bawah tuh. Terus baru habis itu 2000 lahirlah Upstairs. Terus White Shoes and the Couples Company. Dan lain-lain, ada Caron and Roll dan lain-lain lah. Pokoknya ini banyak sekali band IKJ yang mana pada akhirnya dianggapnya ya sebagai barometer musik Indonesia. Aku pengen geser ke Bang Ajo karena Bang Ajo waktu di Backcraft pernah dorong beberapa kreatif circle baru, tidak hanya di Jakarta, ada di Ambon dan di kota-kota yang lain. Nah, ini kan terjadi secara organik, sementara kalau kita ingin mendorong ini menjadi sesuatu yang lebih besar, kan nggak mungkin kita menganggap sesuatu yang organik. Nah, sejauh ini dari pengalaman Bang Ajo, apa yang sudah dilakukan untuk membuat lebih banyak pusat kreatif ini dan tantangannya apa saja, Bang Ajo? Ya, ini menariknya ya. Jadi bahwa memang pada satu sisi ini teman-teman yang bergerak secara organik ini gitu ya, pada akhirnya mereka menemukan format gitu kan, secara sendiri gitu ya. Tapi di sisi lain memang kita melihat perlu ada intervensi pemerintah ketika kita melihat sebenarnya mereka memang butuh dukungan nih gitu. Makanya kemudian waktu kita di Backcraft itu kita ada namanya program bantuan pemerintah. Bantuannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita memberikan fasilitas yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak misalnya ada pernah di Sabang. Di Sabang itu mereka sebenarnya butuh ada satu tempat yang kayak semacam bioskop atau juga semacam gedung pertunjukan gitu ya, untuk tempat ya orang-orang itu anak-anak mudanya itu untuk menggelar lah, entah itu filmnya, entah itu pertunjukan seni dan lain-lainnya. Makanya kita bikinin misbar di sana kayak gitu. Nah, kita bikin karena konsepnya Greens bubar memang gitu, terbuka gitu. Bioskop yang secara terbuka, termasuk juga panggung-panggungnya. Nah, lalu kemudian itu di Sabang seperti itu. Lalu kemudian juga di beberapa daerah ada juga kayak di Ambon itu gedung-gedung teaternya yang juga kita perbaiki. Lalu juga ada nanti di berbagai daerah lainnya ada tempat gedung kesenian dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kita melihat bahwa memang dari awal kita sudah memetakan nih daerah ini potensinya ini, maka kita harus bantu fasilitasnya ini. Yang musik begini, yang film begitu, segala macam gitu. Kita petakan seperti itu gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat perkembangannya gitu ya. Nah, ini tantangannya adalah memang ketika kita membangun fasilitas tersebut, maka penggunaannya inilah yang kemudian akhirnya berpengaruh terhadap pemanfaatannya, berpengaruh terhadap kelangsungan dari ekosistem yang mau kita buat. Contohnya, kalau misalnya ternyata komunitasnya kompak sama Pemdanya, jalan itu karena mereka tentu untuk pemeliharaan, maintenance, termasuk segala macam kan butuh dukungan dari Pemda. Tapi begitu ada satu daerah komunitasnya ini nggak kompak sama Pemdanya, udah hancur, nggak terurus, nggak terawat, akhirnya juga udah nggak bergerak. Yang sustain sejauh ini di mana? Yang berlanjut dan cukup aktif? Ada beberapa daerah termasuk Ambon.
Nah, Ambon itu kalau kita bicara musik itu waktu itu kita dukung dia kan sebagai kota musik dunia ya, versi UNESCO. Pada tahun 2016 kita declare pada saat itu karena kita melihat di Backcraft ini potensinya gede banget orang-orang Ambon gitu ya. Waktu saya aja datang ke sana ada acara kan, kalau acara pemerintah selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu saya nggak pernah begitu bergetar dengar lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan merdu sekali dan dalam berbagai nada. Jadi saya bilang ini memang gennya mereka tuh udah melekat sekali musiknya gitu. Makanya kita support tahun 2016 untuk jadi kota musik dunia itu sampai kita lengkapi fasilitas-fasilitasnya. Tadi saya bilang gedung pertunjukan ini segala macam itu. Dan akhirnya benar tahun 2019 dengan segala dukungan dari pemerintah tersebut, UNESCO akhirnya menobatkan Ambon sebagai bagian dari kota musik dunia tersebut gitu. Kayak begitu. Oke. Kalau bicara soal angka ya, ini di catatan saya adalah untuk industri musik saja, saya belum bicara soal yang film. Ini kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif sekarang ya, Bang Ojo ya. Untuk musik saja itu kontribusinya adalah ada 70 ribu orang yang bisa bekerja di sektor musik. Sementara di film ada 387 ribu orang. Nah, ini kalau dari pengalaman Bang Pepeng sendiri, ini peran apa saja yang 70 ribu ini? Artinya ada orang yang di depan layar, ada di belakang layar. Ini untuk menggambarkan saja. Kira-kira sejauh mana multiplayer efek untuk industri musik. Ya, tapi aku penasaran juga sih, itu data tahun berapa ya? Ini 2000, ada yang 2017, ada yang 2022. Oh, berarti bisa dibilang mungkin berkembang tuh sekarang Oke. udah lebih dari itu. Oh, udah lebih ya, bisa lebih ya. Menurutku ya, karena masyarakat Indonesia itu sangat musikal. Iya. Orang Indonesia itu sangat musikal. Mulai dari ya basically semua suka nyanyi. Jadi mendengarkan musik udah pasti. Dan orang Indonesia itu suka nyanyi. Nyanyi itu bukan berarti mau jadi penyanyi ya. Suka bernyanyi aja gitu. Dengerin lagu ikut nyanyi, nonton konser ikut nyanyi. Makanya karaoke laku di Indonesia. Karena orang Indonesia itu beneran suka nyanyi. Dan artis-artis pemusik-pemusik luar negeri itu yang besar-besar apalagi ya, kalau ke Indonesia itu seneng banget karena mereka nyanyi penontonnya. Oh. Iya. Ini udah buktinya udah banyak banget lah artis-artis, mulai dari artis bule sampai akhirnya ke K-pop. Itu ada beberapa artis yang sampai terbengong-bengong gitu. Wow gitu. Yang K-pop ya. Mereka tidak menyangka orang Indonesia pinter bahasa Korea untuk nyanyi. Dan mereka si artisnya sampai berhenti bernyanyi, membiarkan penontonnya. Kasih mikrofonnya Iya, biar penontonnya kalau nyanyi. nyanyi. Bahasa Korea loh. Apalagi yang Indonesia. Dan makanya industri perpanggungan di Indonesia itu juga bisa dibilang marak ya. Dan itu semua terbukti pada saat pandemi itu, orang-orang di sektor musik, baik itu dari sisi artisnya, musisi ya, sampai krunya dan lain-lain, itu susah semua tuh. Karena event beneran nggak ada kan hidupnya mereka. Nah, yang dimaksud dengan 70 ribu orang tadi itu ada bekerja di industri musik ya, itu ya macam-macam udah pasti. Mulai dari praktisinya, yaitu si pemusiknya sendiri. Pemusik ini berarti terbagi antara performer dan non-performer. Iya. Performer itu ya artis, penyanyi, band, itu performer. Yang non-performer pemusik ya berarti pencipta lagu, produser musik, lalu operator rekam, operator itu juga terbagi, operator sound recording dan operator sound panggung. Iya. Masing-masing kan Sound engineer ya. Ya, sound engineer. Oke. Itu kan disiplinnya berbeda tuh ya. Nah, terus habis itu belum show director. Belum promotor musik. Terus krunya,
Kru juga udah pasti kru event dan kru band itu pasti beda tuh. Manajemen artis banyak sih. Nggak heran sih kalau misalnya sampai 70.000 orang ya tahun 2017. Sekarang di era medsos banyak lagi pasti yang anak-anak muda itu kan hampir setiap artis atau setiap record label pasti punya tim medsos. Pasti punya. Dan yang indie nggak masuk ya? Yang ini kan nggak terdaftar kan? Terdaftar di mana nih? Yang 70.000 ini, Makanya itu. misalnya yang mereka ngeband terus bikin konten, bikin lagu sendiri, posting di YouTube, di Spotify, kan nggak semua. Ya itu pertanyaanku juga sih 70.000 tadi itu data dari mana? Iya ya. Ya bisa jadi itu karena itu yang tercatat yang resmi ya. Maksudnya yang punya profesi resmi sebagai itu. Yang nggak tercatat pasti lebih banyak sih. Karena aku punya beberapa teman dia kerja di UNDP, malam dia ngeband dan dia sudah punya produk di Spotify juga gitu. Sebetulnya kalau aku boleh, ini nggak tahu deh loncat apa enggak ya. Data-data itu mungkin harusnya yang paling akurat ya data LMK lah. Iya, Baik itu betul. LMK hak cipta maupun LMK hak terkait. Ini bicara tadi soal ekosistem nih, Newspek-nya lagi rame nih. Dalam ekosistem industri musik ada pemusik, ada pencipta lagu. Ini aku pengen dengar komen dari Bang Pepeng sama Bang Ajo nih soal isu terbaru, bahwa Agnes Monica digugat dan di hasil keputusan terakhir diminta untuk membayar denda 1,5 miliar. Nah, ada gugatan dari pencipta lagunya. Ini aku tanya Bang Pepeng dulu, pendapatnya gimana? Aku sebetulnya nggak mau terlalu banyak berkomentar tentang hal ini sih, karena jujur aku sebagai salah satu praktisi musik ya, dan kebetulan aku juga pencipta lagu juga dan aku produser musik juga, aku kecewa dengan adanya ya mulai dari yang ini sampai yang sebelum-sebelumnya gitu. Sejujurnya aku kecewa karena jadi apa ya? Jadi merusak silaturahmi sesama seniman lah. Iya. Betul. Oke, mungkin ada yang tidak percaya dengan sistem, mungkin ada yang kecewa dengan hasil yang didapatkan tidak sesuai dan lain-lain gitu. Cuman apa ya? Aku punya pendapat sendiri sebetulnya, cuman nggak boleh aku nggak mau aku share nggak apa-apa ya. Iya. Karena udah terlalu banyak yang berkomentar dan akhirnya digoreng media. Aku nggak mau kayak gitu sih. Jadi yang aku bisa sampaikan hanya aku menyayangkan ini terjadi karena seharusnya sistem itu kan dibuat untuk supaya jadi lebih rapi semuanya. Dan kalau misalkan memang ada ketidakpuasan ya dijalankan dengan sesuai hukum aja sih, sesuai hukum yang berlaku. Terus nggak usah dikit-dikit main tuntut gitu. Ya masing-masing orang punya versinya lah ya. Mungkin ada yang bilang ya gue kan udah mencoba untuk bicara baik-baik tapi nggak digubris ya. Mungkin siapa tahu sampai akhir bikin somasi dan lain-lain gitu. Cuman ya udah gitu deh. Pokoknya sangat disayangkan lah ini terjadi. Bang Ajo, silakan Bang. Oke. Kalau saya akan mengambil dari sudut pandang hukum ya, gitu ya. Karena saya juga praktisi hukum gitu ya. Jadi saya melihatnya ada dua isu besar sih sebenarnya. Yang pertama soal beban tanggung jawab gitu ya. Kan ini yang dipermasalahkan sih royalti ya. Royalti ini siapa yang bayar nih? Oh dia main lempar-lemparan. Nah jadi dalam sistem undang-undang cipta kita sebenarnya itu kan sebenarnya emang prinsip dasarnya adalah kalau kita menggunakan lagu orang lain itu harus minta izin. Itu prinsip dasar gitu sebenarnya gitu ya. Cuma kemudian ada pengaturan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Cipta berkenaan dengan pertunjukan musik di pasal 23 ayat 5 di mana kalau kita mau menggunakan lagu orang dalam pertunjukan musik nggak apa-apa nggak minta izin tapi bayar royalti ke LMK gitu. Nah jadi di sini sebenarnya kalau menurut saya dan pandangan ini banyak yang belum memahami dengan baik gitu bahwa Undang-Undang Cipta kita tuh memberikan dua opsi sebenarnya. Opsi pertama adalah ya kita minta izin dalam menciptanya. Tapi opsi kedua juga ada, yaitu nggak perlu minta izin, bayar aja royalti ke LMK. Nah, dua-duanya ini bisa dipilih oleh si pengguna hak ciptanya.
Nah, lalu kemudian yang jadi persoalan sekarang dalam kasus Agnes Monica ini, dua-duanya dalam hal ini Agnes sebagai performer dengan penyelenggaranya ini seolah-olah ini saling melempar tanggung jawab gitu. Loh, saya udah kasih ininya ke Agnes. Oh, saya udah nyerahkan ke penyelenggaranya. Nah, oleh karena itulah kemudian yang menurut saya yang kurang fair dalam keputusan ini atau sengketa ini adalah dua-duanya ini tidak digugat bersama-sama untuk membuktikan siapa sih sebenarnya yang mau bertanggung jawab di pengadilan gitu. Karena yang saya tahu yang digugat hanya Agnes aja, sedangkan si penyelenggaranya hanya turut tergugat yang tidak dimintai tanggung jawab apa-apa, hanya cantumkan sebagai turut tergugat saja gitu. Padahal seharusnya kalau memang ada kebingungan seperti itu, ada kebimbangan siapa jadi bertanggung jawab, ya dua-duanya aja gitu. Sehingga lebih fair dibuktikan di pengadilan. Oh ini kontraknya bilang begini, oh ini kontraknya bilang begini gitu. Misalnya kayak begitu. Itu satu soal beban tanggung jawab. Yang kedua, isunya adalah soal ganti rugi. Nah, jadi yang dalam yang saya pelajari selama ini di Fakultas Hukum juga dan juga dalam praktek adalah bahwa yang namanya ganti rugi itu adalah kerugian material yang diderita oleh si orang yang menuntutnya atau penggugatnya. Sehingga kalau dia harus bisa membuktikan, saya rugi segini nih beneran. Kalau dia nggak bisa membuktikan hal itu, ya mohon maaf, Anda berarti bohong, gitu. Anda berarti mengada-ada. Makanya kemudian ketika gugatan kepada Agnes Monica itu didasarkan pada denda pidana, yaitu setiap denda itu maksimal 500 juta. Maka kemudian karena Agnes Monica perform 3 kali, dikali 3, itu sudah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang selama ini saya pelajari gitu di Fakultas Hukum. Karena itu beda sekali dengan prinsip filosofi atau logika hukumnya antara gugatan perdata dengan pidana. Kalau pidana, dendanya itu harusnya dibayarkan kepada negara. Sedangkan kalau gugatan perdata ini dibayarkan kepada orang yang dirugikan gitu. Nah, dia mendasarkan pada denda pidana itu udah salah jelas gitu. Jadi dua isu ini yang menurut saya memang harus diluruskan di publik gitu. Nah, dengan tadi yang saya sebut sebagai distrust tadi, dari penjelasan Bang Peping tadi, kira-kira nih dalam satu ekosistem nih apa nih solusinya supaya ini bisa rekat lagi nih dengan sesama insan dalam industri musik ini? Sebelum Mas Ajo jawab, aku mau sedikit respon kalimatnya Mas Ajo ya. Jadi sedikit banyak, aku juga kan temenan lama ya sama Ajo ya, jadi aku cukup banyak dapat masukan dari sisi hukum, dan Mas Ajo juga dapat banyak masukan dari sisi kreatif, ya saling bertukar informasi lah gitu. Sering banget kami berdiskusi soal bahkan sebelum kasus-kasus inilah. Jadi menurut kacamata hukum yang Mas Ajo jelaskan tadi, aku sedikit banyak juga belajar dari beliau, dan aku so far opini pribadi aku itu nggak beda-beda jauh dengan itu. So cuma kan itu kan unpopular opinion ya kalau bahasa internet ya. Jadi aku lebih baik diem aja lah, lebih baik diem daripada ribut-ribut. Tapi yang pasti memang dari yang terjadi di kasus ini akan banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satunya dari yang tadi disebut Mas Ajo, kenapa cuma dia doang yang digugat gitu kan, ya, dan lain-lain gitu. Masyarakat juga pasti banyak pertanyaan, dan berhubung publik juga knowledge-nya tentang hukum, apalagi hak cipta juga masih kurang, dan jangankan masyarakat yang non musisi atau yang tidak bergerak di industri musik, orang-orang yang ada di industri musik pun masih belum banyak yang paham. Apalagi aku kan sekarang bekerja di sebuah perusahaan musik publishing ya. Nah, ini aku sedikit sharing bagaimana aku akhirnya peduli dengan sesama pencipta lagu gitu. Waktu aku pertama duduk bekerja di musik publishing, itu bulan pertama yang aku lakukan itu research. Oke, sekarang gue berdiri di sebuah perusahaan yang katanya ceritanya memperjuangkan hak pencipta lagu nih gitu. Musik publishing, penerbit musik. Kenapa disebut penerbit musik?
Sejauh mana orang-orang pencipta lagu, musisi ini tahu tentang apa itu penerbit musik? Bikin riset kecil-kecilan nih. Sekitar 15 orang lah tak wawancara personal. Mulai dari yang senior, mulai dari newbie, senior, pencipta lagu dan bukan pencipta lagu dalam arti musisi, terus musisi panggung, musisi yang sudah terdaftar di publishing, dan musisi yang belum terdaftar. Pertanyaannya simpel, cuma satu pertanyaan. Apa yang kamu tahu tentang musik publishing? Wah, itu jawabannya. Wes, scattered udah dari 15 orang yang mungkin bisa dibilang mendekati, bukan bahkan bukan 100% benar gitu. Itu cuma 3 orang, Mas. Dari 15 orang. Dari situlah saya sedih itu. Walah, ini gimana mau pada mau pada bisa nggak usah sejahtera deh, mau gimana pada bisa hidup cukup si seniman musik ini kalau mereka sendiri belum paham haknya mereka. Berarti kita ngomongin hak di sini kan. Sebetulnya yang belum disadari mereka, yang belum paham itu adalah bahwa dari setiap karya yang lo ciptakan itu ada hak mekanik lo di dalamnya lo gitu. Sebelum akhirnya ini karya direkam dan direproduksi lalu didistribusikan gitu. Ya wajar, seniman kan tahunya ya berkarya gitu. Jadi memang knowledge ini masih sangat kurang sih, sayangnya. Jadi kalau misalkan ini agak ngelewatin ini nih ya. Tadi kan pertanyaannya apa yang solusinya yang harus dilakukan ya? Berarti ini agak mundur sebetulnya ya. Mundur sedikit bahwa kalau aku misalkan literasi tentang kebijakan, tentang apa hak yang mereka harus miliki. Lebih tepatnya edukasi sih. Edukasi. Jadi ya undang-undang dirancang, lalu diberlakukan, sudah ada undang-undangnya semua gitu. Cuman sosialisasinya kan nggak ada tuh. Baik itu dari sisi pemilik hak cipta maupun dari sisi pengguna hak cipta. Pertanyaannya dari asosiasi, aku sih nggak pernah ngelihat ada ya. Gitu. Kalau yang aku lihat sih. Jadi semua yang terjadi kasus-kasus ini semua pure bener-bener nggak ada yang ngerti. Bahkan yang membela hukum juga belum tentu ngerti gitu tentang hak cipta nih. Sebetulnya kan kalau ngomongin hak cipta tuh simple ya. Kalau mau dibikin simple banget. Kemarin tuh jadi gue yang banyak ngomong nih. Kemarin itu berapa hari yang lalu aku baru nih cukup unik kasusnya. Baru diundang ke sebuah SMP di Jakarta. Mereka ada pensi. Oke. Pensi anak sekolah gimana sih kan ya, band, panggung, apa, tari-tari gitu kan. Terus ada satu segmen, Mas, kira-kira dari kantor Mas bisa nggak bantu untuk talk show tentang copyright? Gitu, wis, SMP loh. Justru itu yang keren itu. Keren, cuman challenge-nya adalah aku punya deck yang dasar banget nih. Wah, deck ini nggak mungkin buat mereka. Akhirnya di-downgrade kan bahasanya kan. Dan pada akhirnya aku menemukan bahwa ini semua simpel. Hak cipta itu kita ngomongin properti. Analoginya begitu kan? Properti, barang kita gitu. Setiap hak cipta itu adalah milik kita sebagai penciptanya gitu. Kalau orang mau make kan sebetulnya izin. Bro, gue pinjem handphone lo, gue mau nelpon nyokap gue nih. At least izin. Yang punya berhak untuk kasih atau tidak, berhak untuk yaudah gue pinjemin tapi 5 menit lebih dari itu bayar ya, boleh juga, hak dia. Jadi ini PR untuk interaksi di dalam satu ekosistem ini masih banyak Bang Ajo. Jadi soal apa saja harus diedukasi, bahwa tadi ada anak SMP yang minta mendapatkan materi itu bagus, tapi itu kan belum menjadi mainstreaming. Belum. Kita berharap kan para aktor-aktor yang senior-senior ini kan. Nah, gimana tuh, Bang Ajo? Iya. Jadi kalau tadi ditanya solusinya,
wah ini kompleks. Masalah industri musik ini kompleks sejak saya di Backcraft Tadi dulu. Gitu. pondasinya malah. Betul, sejak saya di Backcraft dulu gitu kan, kita tuh udah ngelihat, udah memetakan gitu. Ini tek 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 tek. Ada LMK yang banyak. Jadi kan kalau kita ngomong LMK misalnya, satu sisi nih, LMK banyak nih. Terus waktu itu nagih sendiri-sendiri. Ya pusing dong pengguna musik. Loh saya bayar ke sini. Lo kok ditagih juga? Lo tagih. Akhirnya pemerintah turun tangan. Lewat undang-undang hak cipta tahun 2014 dikasih solusi. Udah kalian berhimpunlah di LMKN namanya nasional gitu ya. Supaya yang nagih cukup satu aja. Nanti hasilnya didistribusikan ke LMK masing-masing yang tadi banyak tadi. Karena tidak dilebur sebenarnya, tapi mereka hanya diwadahi aja gitu. Nah, itu udah satu persoalan tersendiri, di mana ternyata ide bagus ini gitu ya, ternyata waktu implementasinya justru menimbulkan layering baru, yang menimbulkan masalah baru gitu ternyata gitu. Jadi kayak LMK, jadi kayak organisasi sendiri. Ketika misalnya royaltinya turun ke LMK, nah layer lagi kan, jadi semacam birokrasi baru di swasta gitu. Pada akhirnya menimbulkan masalah baru yang ujung-ujungnya nih meledak seperti sekarang gitu. Dan kalau misalkan berkaca dari negara yang secara copyright udah maju ya, itu sebetulnya bukan collecting society yang menagih loh. Harusnya negara. Bukan, tapi dari song user yang melaporkan. Iya. Polanya dibalik, Mas. Kesadaran. Jadi ngomongin copyright itu ngomongin tentang Itu bicara soal maturity level ya. iya, betul. Iya, jadi ngomongin copyright itu tuh ngomongin tentang kesadaran. Bagaimana si pencipta lagu, pemilik lagu itu punya kesadaran bahwa gue ini punya hak penuh atas karya-karya gue. Dan gue juga di samping itu gue punya hak penuh ya atas karya-karya, tapi punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah, supaya bisa mendapatkan hak gue harus mendaftarkan diri nih ke lembaga yang ditunjuk negara nih. Supaya apa? Supaya nama gue data. Frankie Indra Moro ini pencipta lagu dari Indonesia nomor sekian. Lagunya A, B, C, D, bla 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 bla. Frankie Indra Moro juga ternyata pemain drum loh, hak terkait. Pemain drum yang pernah main sama Ben Naif, lagunya ini bla 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 gitu. Frankie Desmond produser benar gitu. Nah, kesadaran hak sama kewajibannya. Nah, si pengguna harus sadar juga bahwa kalau untuk menggunakan harus izin. Dan apabila sudah memenuhi kewajibannya izin, dia punya hak untuk menggunakan itu sesuai dengan yang diizinkan. Pure kesadaran. Jadi saya pernah dengar tuh di Jepang itu, saking sadarnya ya, orang-orang yang mau menikah di gedung itu justru minta izin bayar royalti ke LMK di sana gitu, bahwa nanti di pernikahan gua akan diputar lagu-lagu ini. Gila. Langsung dateng. Padahal kalau ngelapor juga nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan gitu. Kesadaran. Jadi benar-benar dateng gitu untuk bayar royaltinya, karena kan itu pemutaran di gedung-gedung itu kan juga bayar. Seperti itu gitu. Kita tadi sudah petakan nih masalahnya yang mendasar tadi. Padahal kita mau benchmarking dengan negara-negara yang sudah established. Yang sering kita sebut-sebut adalah misalnya Korea yang sudah punya K-pop. Kapan sih kita punya I-pop? Aduh, Mas. Indonesia itu terlalu banyak impiannya muluk-muluk. Yang hal simpel dulu aja deh. Urusin keluarga masing-masing. Maaf ya, tapi itu opinion saya pribadi sih. Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nih di depan kita ada pembuat keputusan, ada pembuat kebijakan, dia harus merancang kebijakan dalam 5 tahun ke depan. Kalau RPJP itu malah 20 tahun ke depan. Dalam konteks ekonomi kreatif, apa sih yang kita bisa usulkan? Oke. Jadi gini, kalau waktu dulu di Backcraft itu terus terang ya, kebijakan kita saat itu adalah kita harus menjadi raja di negeri sendiri dulu. Karena market kita gede banget. Sudah belum? Sudah jadi Nah, itulah tuan rumah makanya belum? waktu itu yang kita push atau kita dorong, kita intervensi adalah tadi yang itu komunitas-komunitas lokal yang kita fasilitasi dengan harapan pada akhirnya mereka menjadi
raja-raja di lokalitas mereka sendiri gitu. Hmm. Karena kita bantu, kita intervensi gitu. Karena kita melihat begitu besarnya market di Indonesia yang mana justru diperebutkan dari luar, kenapa nggak kita berebut dulu di dalam ini, kita perebutkan kembali gitu. Nah, kita tuh waktu itu fokusnya kayak begitu. Sehingga pertanyaan tadi, gimana kalau iPop ini? Waduh, tunggu dulu nih. Tunggu dulu. Kita jadi raja dulu nggak di lokal nih gitu. Waktu itu yang kita pertimbangkan, kita pikirkan gitu. Kalau kita udah jadi raja di lokal, oke lah, ayo kita ngomong keluar gitu. Korea tuh begitu karena kecil marketnya. Makanya dia akhirnya proyeksinya adalah nggak mungkin kita jadi jago kandang. Ayo kita keluar, habis-habisan lah invest pemerintah semua segala macam. Kalau Indonesia kasusnya beda. Indonesia ini marketnya gede banget yang selama ini diperebutkan oleh luar. Itu baru dari satu sektor. Baru dari satu sektor tuh. Makanya waktu itu kita habis-habisan udah lo jadi raja lokal aja dulu. Ntar dulu kita mikir iPop segala macam itu ntar dulu deh. Lokal kita benahin deh. Nah kita maunya kayak begitu sebenarnya. Walaupun waktu itu sempat tercetus adalah bahwa oke deh kalau gitu mungkin kita double track nih. Lokal kita benahin ini, luar juga akan kita coba target. Apa sih di Indonesia yang selama ini kita cukup kuat? Nah kita melihat misalnya nih selama ini di tayangan-tayangan di TV segala macam itu sebenarnya musik dangdut yang udah mature. Ya nggak? Ada kuis dangdut, ada kontes dangdut, ada mature sekali gitu. Betul. Udah mature sekali. Iya waktu itu sebenarnya itu yang paling mature. Makanya waktu itu sempat kita coba bawa itu keluar gitu. Artis dangdut untuk di beberapa negara itu udah kita sempat fasilitasi itu segala macam. Cuma memang belum sampai peak waktu Backcraft dibubarkan. Ketika dibubarkan udah nggak jalan tuh program itu gitu. Nah jadi memang itu sebenarnya yang udah kita upayakan. Yang mana fokusnya sebenarnya lokal, pasar lokal waktu itu. Oke. Nah, kalau dangdut sendiri sebetulnya kan di beberapa negara sudah relatif diterima ya, seperti di Jepang dan beberapa negara yang lain ya. Oke. Sementara itu kalau kita ngomongin dangdut ya, balik lagi ya, aku ngelihat dari sisi penulis lagu ya. Ya, oke, musik dangdut itu marketnya besar dan pantas untuk dibawa ke level internasional lah gitu. Tapi di sisi lain kita ngomongin pencipta lagu dangdut. Wah man, itu nggak sebanding dengan kesuksesan lagu dangdut yang terkenal sampai segitu artis-artisnya, terus dengan Jadi, pencipta lagunya. reward yang mereka Betul. Karena apa? Praktek jual beli lagu putus. Hak moralnya direnggut. Kan hak cipta ada dua, hak moral sama hak ekonomi. itu di undang-undangnya memang diperbolehkan boleh beli putus gitu. Iya, karena ketidakmengertian ini si para pencipta ini dulunya ya, ketidakmengertian sehingga mereka ketika udah pokoknya ini gue bayar segini, nggak ada lagi ya rate yang lain. Begitu meledak mereka Nggak dapat apa-apa, mereka bengong aja gitu. Ya ini ada satu hint, aku nggak nyanyiin liriknya, tapi aku nyanyiin nadanya. Nadanya mungkin yang anak lama tahu lagunya. Nada depannya itu verse, bukan ref ya. Di bait awalnya tuh nadanya gini. Itu ngetop banget pada masanya, Mas. Itu pencipta lagunya meninggal dalam keadaan miskin. Ada kita pernah berapa waktu lalu kan ngelihat ada berita pencipta lagu siapa, lagunya dinyanyikan oleh siapa, susah mendapatkan royalti. Media nulisnya begitu. Lagi-lagi media nulisnya penulis lagu susah mendapatkan royalti. No, bukan susah mendapatkan royalti, cuma nggak ngerti gimana caranya untuk mendapatkan royalti. Nah, begitu ditelisik kenapa bisa susah mendapatkan royalti, ujung-ujungnya aduh jual putus. Betul. Udah gitu parahnya nggak pakai kontrak. Banyak mas praktek kayak gitu. Celakanya di tahun 2025 masih ada. Tapi di kasus-kasus lagu daerah. Iya. Pop Iya. Jawa, pop timur. Iya. Nah, Bang Ajo, ini gimana caranya supaya negara hadir nih melindungi supaya kasus-kasus itu nggak terjadi nih? Iya. Ini jawaban negara gini. Waduh. Jadi sebenarnya dulu tuh kembali lagi ke edukasi. Wow, waktu itu kita masif sekali edukasinya. Sampai kita waktu itu ya sebagai gambaran edukasi begitu masif tentang haki ini, kita tuh memberikan pendaftaran haki gratis setiap tahun itu minimal 1.000
pendaftaran haki gratis. Saking masifnya. Karena kita melihat fenomena yang disampaikan tadi sama Pepeng. Wah, itu luar biasa. 1.000 ada batnya nggak? Bat? Enggak ada bat. Itu 1.000 per tahun minimal loh. 1.000 itu minimal. Jadi hampir Penuhi. bisa dibilang 80% anggaran saya waktu di deputi itu habis untuk itu. Bayarin orang daftar haki, sosialisasi ke Itu daerah kuota segala 1.000 macam. terpenuhi. Terpenuhi. Bahkan ada 1.500, 1.000, kita semakin berkembang segala macam gitu. Nah, itu udah kita lakukan kemana-mana. Dan fenomena yang setiap kali kita datang ke daerah terpencil atau ke daerah-daerah di remote di sana bercerita tentang haki, sebenarnya ini cerita-cerita kayak gini kita dapat nih. Tiba-tiba penulis lagu daerah gitu. Saya kok kan dinyanyiin terus ya. Tapi saya dapat apa ya? Bapak udah ikut LMK belum, Pak? LMK itu apa ya? Udah. Waduh, kita bilang kasihan banget. Karena kan LMK yang mungut harusnya nanti gitu. Dia nggak akan mampu untuk mungut lagu-lagu yang dinyanyikan di berbagai daerah di Indonesia. Makanya dia harus ikut LMK sebenarnya. Nah, pengetahuan untuk dia ikut LMK itu nggak nyampe ke dia gitu. Itu sebenarnya. Ini baru musik ya? Baru musik. Itu baru musik. Kita belum ngomongin yang film, pasti ada masalah lain lagi. Pasti punya masalah lagi. Kita belum gali lagi. Episode selanjutnya ya. Nah, ini sebelum kita tutup nih, Sukatani, apa pendapat? Pokoknya yang viral-viral itu aku nggak mau ngasih pendapat. Tadi kutip orang bla bla bla, males dah. Aku cuma menyayangkan gini. Indonesia ternyata tidak, memang punk itu bukan budaya musik Indonesia. Punk itu harusnya mau ditangkap polisi, mau dia apa, no gitu, pemberontakan gitu ya. Kalau punk sebenarnya seperti itu. Silakan. Iya. Ya, pertama kan basisnya kan kebebasan berekspresi ya, gitu ya. Basisnya kebebasan berekspresi. Jadi memang bahkan Menteri Kebudayaan sudah ngomong gitu. Ini dari segi kebebasan berekspresi sih silahkan aja, gak ada masalah gitu. Cuman kan selalu biasanya kebebasan berekspresi ini disertai dengan tanggung jawab. Gitu ya, ada tanggung jawab yang harus dia juga perhatikan gitu, bahwa apakah kebebasan berekspresi ini merugikan, menyakiti, merendahkan dan lain-lain pihak lain gitu kan. Selalu akan kayak begitu ketemunya gitu. Ketemunya akan kayak begitu. Nah, yang jadi masalah di kasus Sukatani tersebut adalah kemudian tampaknya ada pihak-pihak yang mencoba untuk berjalan sendiri dalam melakukan koreksi-koreksi nih gitu. Dalam hal ini pihak kepolisian yang lagunya bercerita tentang hal itu lah gitu. Nah, kalau saya berpikiran baik ya, maksudnya saya berpikiran baik bahwa memang itu pihak-pihak ini mencoba untuk mengkoreksi itu tanpa ada jalur koordinasi. Sehingga kemudian ketika jadi viral segala macam, ketahuan bahwa ada penekanan dan segala macam ini, maka dikoreksilah sama atasan yang lebih tinggi lagi bahwa ya jangan dong, kita kan nggak anti kritik, dia bilang kayak gitu segala macam. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi sebenarnya ya mungkin dari satu sisi dia kebebasan berekspresi, sisi lain ada pihak yang merasa dirugikan, direndahkan, dilecehkan segala macam sehingga bereaksi. Nah, itu menurut saya itu hal yang wajar gitu. Cuma tadi seandainya memang ternyata koreksi itu dilakukan di luar dari koordinasi, dari aturan tata cara yang sehingga menimbulkan tindakan-tindakan indisipliner gitu, sehingga dia dapat teguran dan lain-lain. Nah, itu salah jelas salah gitu. Kalau mau kan diajak ini dong, diajak ketemu, berdiskusi dan lain-lain untuk menyampaikan. Saya baru dapat perspektif yang menarik menurut saya tentang karya seni. Jadi ada pertanyaan begini, sebenarnya karya seni itu apa sih? Apakah misalnya nih, ini lebih lugas lagi, lagu yang dinyanyikan Sukatani itu apakah merupakan karya seni? Jadi ada juga nih perspektif kayak gitu nih, gitu. Karena selama ini yang dipahami sama orang-orang yang mungkin disebutnya tradisional ya, yang namanya karya seni itu adalah sesuatu yang memang menggunakan majas-majas atau kiasan-kiasan dalam mengungkapkan karyanya gitu. Selama ini tuh kayak begitu, itu yang dianggap seni. Nah, lalu gimana kalau yang lugas-lugas seperti itu segala macam gitu? Jatuhnya dua katanya gitu. Menurut perspektif ini,
bisa jadi agitasi atau propaganda, atau bisa jadi karya jurnalistik. Kalau agitasi propaganda adalah suatu pendapat yang tanpa didasari bukti dan fakta, sedangkan kalau karya jurnalistik adalah fakta-fakta yang terverifikasi harusnya. Nah, jadi ketika seseorang membuat satu karya seni yang sangat lugas, ini jelek loh, ini. Nah, tunggu dulu. Kalau dari perspektif ini, kayaknya ini nggak murni karya seni nih. Jatuhnya kalau nggak agitasi propaganda atau jadi karya jurnalistik mau jatuhnya. Tapi ditampilkan sebagai karya seni. Nah, makanya tadi Mazhab seni pun memang macam-macam. betul. Dan ini kan bukan satu-satunya, kan dulu-dulu juga ada Betul. karya-karya Iwan Fals, Slang juga pernah, Betul. gitu. Makanya Dan sama lugasnya juga gitu. kita lihat misalnya nih karya Iwan Fals gitu. Dia waktu zaman masa penggusuran kita ya, masa penggusuran di Indonesia, dia sampai sempat bikin lagu bongkar. Ya. Tapi kan dia tidak memprotes bongkar rumahnya. Betul. Dia tidak memprotes bongkar rumahnya. Ya. Tapi dia menginterpretasikan atau secara kiasan dia ada penguasa gitu yang kias kita bongkar gitu. Gitu. Padahal pada masa itu saya inget banget dibuatnya lagu itu ketika penggusuran lagi gila-gilanya tuh. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi memang ada perspektif yang menarik di sini gitu. Apakah misalnya ini dalam hal misalnya gini. Misalnya bahwa ada orang berlindung di karya seni gitu. Sorry, ini karya seni, bebas dong gua mengungkapkan segala macam gini. Nah, ada yang begitu. Tapi kalau misal jatuhnya benar perspektif ini ternyata jadinya agitasi propaganda gitu atau karya jurnalistik yang harusnya terverifikasi. Polisi tukang misalnya gini, polisi gue bayar terus nih kalau apa-apa sama polisi. Kalau karya jurnalistik kan terverifikasi nih. Apa sih datanya sehingga lo bilang kayak gitu? Nah, itu jadi karya jurnalistik. Ya. Sedangkan kalau cuma ya mohon maaf menghina-hina polisi supaya orang membenci polisi itu kan jadinya agitasi propaganda gitu. Nah, ini kan juga jadi masalah sebenarnya gitu. Masuk akal ya. Jadi gitu. Jadi masalah. Makanya kemudian memang ini karena ada perspektif yang seperti itu gitu yang saya juga menurut saya ini mencerahkan banget waktu saya diskusi gitu. Oh, oke, ternyata memang kayak ada ya perspektif kayak begitu. Sehingga memang kadang-kadang juga si seniman ini juga harus menyadari gitu. Ketika dia berkarya, ya mohon maaf nih, misalnya Metallica aja gitu ya, yang lagu metal, lagu rock itu, ketika dia bercerita, dia protes tentang perang, dia menciptakan laguan itu yang menceritakan orang yang menderita karena perang. Bukannya dia bilang, perang, biadab, perang. Enggak. Dia cerita tentang orang yang kena bom akibat perang terus menderita. Itu protes perangnya dia kayak begitu bahasanya gitu. Yeah. Jadi kita Ambil sisi human interest-nya. Yes, jadi kita ngelihat gitu di situ ternyata memang perspektif ini tuh nyata gitu. Bagaimana kita ketika memprotes sesuatu segala macam, memang ada pihak-pihak yang masih memandang bahwa itu perspektif karya seni itu seperti itu gitu. Menggunakan kiasan, majas dan lain-lain seperti itu. Begitu jadi. Oke. Ya menarik sih. Tapi kalau aku boleh tambahin ya, dan kembali lagi aku akan berdiri sebagai seniman gitu. Berdiri sebagai seniman dalam cuma gini. Kalau ngomongin band yang namanya Sukatani ini kan udah jelas genrenya kan punk ya. Ya. Genre punk itu berarti mungkin kenapa bisa disebut genrenya punk mungkin dilihat dari yang pertama tempo lagu dan iramanya, lalu gitarnya, permain gitarnya dan lain secara musikal lah, gitu ya. Terus udah gitu yang kedua, kenapa disebut genre punk karena liriknya memang lirik yang penuh dengan pesan yang ofensif, gitu. Dan kebetulan beberapa lirik-lirik band punk itu memang pasti bahasanya bahasa kasar. Gitu. Lugas ya. Ya lugas bahasanya ya, lebih tepatnya lugas. Kalau yang aku lihat sih ya aku nggak pernah nggak berusaha untuk menyalahkan siapapun gitu. Betul, dari sesuatu yang lugas itu akan bisa jadi timbul reaksi yang serangan balik lah gitu. Nah, itu sangat wajar sekali gitu. Jadi mungkin pelajarannya adalah kalau untuk seniman ya, apalagi kalau udah ngomongin yang sifatnya kritik sosial, politik dan lain-lain gitu yang mungkin bisa jadi bisa membahayakan dirinya sendiri dan keluarga gitu. Itu memang harus ada
konsultasi dulu sih kalau menurut aku sih. Ini mungkin gua sebagai seniman yang di sisi lain aku punya banyak keluhan juga tentang bagaimana negara ini berjalan gitu. Iya. Tapi aku nggak pernah mengangkat isu seperti itu di lagu-laguku gitu. Kalaupun ada ya mungkin dengan cara yang lebih halus atau bagaimana. Ya mungkin teman-teman pang level keberaniannya beda kali ya. Bisa jadi begitu atau kenekatannya, keberanian dan kenekatan itu kan beda. Dua hal yang berbeda ya. Gitu. Nah, kalau di punk itu originalnya dari mana sih? Amerika atau Inggris ya? Pokoknya yang pasti kan Sex Pistols dulu di Inggris juga punya banyak vandalisme segala macam, tapi landasan hukumnya kan di sana kuat gitu. Mereka bisa melakukan itu. Aku yakin banget pasti ada konsultan hukumnya gitu dari sisi label, dari sisi label, dari sisi manajemen artis pasti udah mikirin. Ya. Ini efeknya bakal begini nih bro, gini. Nah, tim hukumnya juga udah siap. Betul. Biar bagaimanapun ya kembali lagi literasi mereka sudah tinggi gitu. Nah, Ini menurutku masukan menarik juga sih untuk teman-teman di Sukatani dan ataupun grup musik yang lain. yang ingin mengekspresikan kemarahan dan lain-lain. Ini satu sudut pandang yang menarik gitu ya, karena di Amerika sendiri yang begitu bebas, mereka sangat Freedom of speech ya. freedom of speech-nya ini, bahkan untuk musik tuh saya ingat banget ada PMRC. Jadi ada persatuan orang tua yang concern terhadap lagu-lagu yang parentsnya, yang concern terhadap lagu-lagu yang lugas tadi. Sampai menyebut alat-alat kelamin apalah segala macam gitu, sehingga dari awal mereka sudah memperingatkan kepada publisher, kepada perusahaan recording, si organisasi ini, organisasi Pressure parent group ini, ya. pressure Pressure group, group bahwa hati-hati ya, kalau lo menggunakan ini, gue tuntut lo, gue laporin polisi segala macam. Sehingga pada suatu masa tuh sempat ada setiap logo kaset-kasetnya itu ada approved by PMRC gitu, kayak gitu bahwa gue udah aman nih karena nggak ada kata-kata lugas kayak seperti itu gitu bahkan, dan itu dijadikan lagu si organisasi itu, yang musisi-musisi yang menentang si organisasi itu Karena bahkan dianggap dibikin lagu membungkam. betul. Wah itu seru banget. Nah kayak sama kayak begitu gitu, jadi Iya. memang kejadiannya kayak gitu. Jadi masuk akal kan kalau pendapatku seperti itu kan? Iya. Iya kan? Jadi tetap seniman ini tetap harus ada bukan panduan ya, apa ya? Pendampingan ya, pendampingan. PMRC itu Parent Music Regulation Control kalau nggak salah tuh. Iya. Kuat banget organisasi itu. Jadi memang kadang-kadang kayak begitu gitu. Jadi entah dia harus siap dengan reaksinya, atau memang sudah ada satu hal yang mengontrol dia dari awal gitu, bahwa lo hati-hati kalau gini-gini, karena kalau lo nggak bisa komersialis nih, Betul. nggak bisa komersialis di album ini, nggak bisa nih kalau lo sampai keluar kayak gitu. Nah memang kayak begitu. Dan gitu. pasti mereka sangat didengar oleh pemerintah, oleh Betul. stakeholder yang lain kan. Ya do it smart aja sih. Ya. Oke. Sip, oke. Baik, kita sudah sejam lebih ya. Pas. Kita tadi sudah bicara bagaimana proses kreatif, kemudian kita juga membahas beberapa isu mutakhir dan juga menggali beberapa masalah dalam ekosistem industri musik. Ini baru musik nih. Kalau kita akan bahas ekonomi kreatif secara keseluruhan, ada 17 subsektor. Oke. PR makin banyak lagi. Berarti udah kebayang. Episodenya udah minimal episodenya 17. Kita bungkus dulu. Nah, aku bungkus pakai pantun lagi karena di awal tadi pakai pantun. Kesegigi cari diskon belanja. Ketemu lagi di sewon berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Pepe, Mbak Ade, terima Thank you, kasih. thank you. Ketemu lagi. Keren. Terima kasih.